Selamat datang di Anime Line, rumah bagi semua pecinta Grand Line. Hari ini, kita akan membahas siapa sebenarnya yang paling kuat di antara anggota topi jerami. Bukan cuma berdasarkan kekuatan fisik, tapi juga teknik, pengalaman bertarung, jenis haki, dan kontribusi mereka dalam medan tempur. Yuk, langsung kita mulai dari yang paling kuat. Kita mulai dari puncaknya. Yang pertama, tidak ada keraguan lagi, Monkey D. Luffy adalah yang paling kuat. Setelah bertahun-tahun berlayar, bertarung, kalah, dan bangkit lagi, Luffy akhirnya membangkitkan kekuatan sejati dari buah iblisnya, Hito Hitonomi model Nika. Ini bukan buah Paramecia biasa, melainkan Mythical Zoan yang memberinya kekuatan seperti dewa. Dalam bentuk Gear 5, Luffy menjadi tidak hanya elastis, tapi juga bisa mengubah hukum fisika. Serangannya absurd, mematikan, dan mustahil diprediksi. Dan jangan lupakan kekuatan Haoshoku hakinya yang kini bisa ia salurkan ke pukulan, menumbangkan musuh bahkan tanpa menyentuh. Setelah mengalahkan Kaido, makhluk terkuat di dunia, Luffy telah membuktikan bahwa dia tak lagi berada di liga yang sama dengan Kapten Bajak Laut biasa. Dia adalah Yonko sejati. Yang kedua adalah Roronoa Zoro, pendekar pedang 3 gaya yang memburu gelar sebagai pendekar terkuat di dunia. Zoro kini menggunakan Enma, pedang legendaris yang pernah dimiliki Kozuki Oden. Pedang yang memaksa pemiliknya mengeluarkan haki tanpa ampun. Dengan teknik Ashura dan Haoshoku haki yang juga membara, Zoro pernah menahan kombinasi serangan 2 Yonko sekaligus. Dalam pertempuran melawan King, tangan kanan Kaido, Zoro membuktikan bahwa dia memang pantas menyandang gelar sebagai Raja Neraka. Ketika Luffy butuh seseorang untuk menghadapi yang paling mengancam, Zoro lah orang pertama yang melangkah maju. Dan kemudian yang ketiga, kita punya Vinsmoke Sanji. Si juru masak flamboyan ini bukan hanya soal makanan lezat dan rayuan kepada wanita. Setelah kekuatan genetik Germa 66 dalam tubuhnya aktif, Sanji menjadi petarung super manusia. Kecepatan yang mustahil ditangkap mata, tubuh yang bisa menahan serangan senjata berat, dan tendangan api yang bisa membakar logam. Dengan kekuatan tersebut, ia menumbangkan Queen, salah satu komandan tertinggi Kaido. Meski tanpa pedang atau buah iblis, Sanji berdiri sejajar dengan Zoro sebagai salah satu monster trio, tulang punggung pertempuran kru topi jerami. Di posisi keempat, ada Jinbe, sang kesatria laut. Mantan si Chibukai ini memiliki kekuatan fishman karate yang luar biasa, mampu mengontrol air bahkan di daratan. Tubuhnya sekeras karang dan ketenangannya dalam bertarung membuatnya tak mudah diprovokasi. Dia membuktikan kekuatannya saat mengalahkan Hus Hus, mantan agen CP9 yang kini menjadi petarung elit Kaido. Jinbe adalah jangkar kekuatan kru ini, terutama ketika pertempuran berlangsung di laut. Lalu kelima, ada Nico Robin yang telah berkembang jauh dari peran awalnya sebagai intelektual di kru. Dulu Robin lebih banyak menghindari pertarungan. Tapi sekarang, dia bisa memunculkan tangan-tangan raksasa dari tubuhnya, mencengkram dan menghancurkan musuh tanpa ampun. Transformasinya menjadi Demonio Floor, raksasa hitam dengan aura mengerikan, membuat musuh lari ketakutan. Ketika Robin mengalahkan Maria dari CP0, dunia tahu arkeolog ini bukan lagi hanya seorang pencari sejarah. Dia juga monster sejati saat dibutuhkan. Kemudian, yang keenam ada Franky. Di balik pertahanan dan kekuatan itu, ada kekuatan yang lebih mekanis. Franky, sang tukang kapal, adalah cyborg yang ia rakit sendiri. Dengan senjata berat, laser, dan bahkan mecha raksasa bernama General Franky, ia bukan hanya kru biasa, tapi ia adalah tank tempur berjalan. Franky mengalahkan Sasaki, pengguna Zoan kuno dan pemimpin lapis kedua bajak laut Beast, dengan kombinasi kekuatan brutal dan taktik perang. Lanjut ke-7, Brook, si musisi yang sudah kembali dari kematian. Dengan kekuatan Yomi Yomi Nomi, Brook bisa memisahkan jiwanya, membekukan musuh, dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Walaupun tampak jenaka, Brook pernah berhadapan langsung dengan Big Mom dan keluar hidup-hidup, bahkan mencuri salinan poneglyphnya. Dia adalah hantu dengan pedang dan siapapun yang meremehkannya
akan menyesal. Kemudian yang kedelapan, ada Usopp, penembak Jitu Kru ini. Ya, dia mungkin sering panik, sering bersembunyi. Tapi jangan lupakan fakta bahwa Usopp telah membangkitkan Ken Bunshoku Haki dan mampu menyerang dengan presisi dari jarak luar biasa. Di Dressrosa, ia bahkan menjatuhkan Sugar dari jarak berkilo-kilometer dan menyelamatkan ratusan pejuang. Potensinya besar, meski ia belum sepenuhnya mencapainya. Di posisi ke-9 ada Nami. Tapi jangan salah, dengan kelima Tech dan Zeus, Homi petir milik Big Mom yang kini menjadi miliknya, Nami bisa memanggil badai dan kilat seperti Dewi Wecana. Dalam pertempuran melawan Ulti, kekuatan gabungan Nami dan Zeus benar-benar menjadi kunci kemenangan. Nami bukan petarung garis depan, tapi dalam medan yang kacau, dia adalah penyihir tempur yang sangat berbahaya. Dan terakhir ke-10, sang dokter kecil kita, Tony Chopper. Meski secara fisik dia yang terlemah dalam duel 1 melawan 1, Chopper tetap punya peran vital. Dengan berbagai transformasi seperti Monster Point, Chopper bisa melindungi kru dalam situasi darurat. Tapi kekuatan terbesarnya bukan di pukulan, melainkan di tangannya yang menyembuhkan luka dan menyelamatkan nyawa. Tanpa Chopper, tidak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri setelah perang besar. Jadi, siapa yang paling kuat? Jawabannya bukan hanya soal siapa yang bisa menghancurkan pulau, tapi siapa yang menjaga impian tetap hidup. Luffy mungkin memimpin, tapi tanpa mereka semua, tidak ada Raja Bajak Laut. Kru Topi Jerami bukan hanya kelompok petarung, mereka adalah keluarga, dan satu persatu mereka telah berkembang menjadi legenda di Grand Line. Jadi, menurutmu, siapa yang akan naik level selanjutnya? Apakah Usopp akan menjadi dewa sniper sejati? Atau Chopper menemukan awakening buah iblisnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena petualangan kita di dunia One Piece belum selesai. Sampai jumpa nakama!